Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Resenur Maulana dari D3SI dengan NIM 67011848083 dan di sini saya akan menjelaskan dan mempresentasikan hasil dari proyek akhir saya yang berjudul Aplikasi Warga Berseri, Modul Pendataan Warga dan Dashboard Monitoring Demografi Kependudukan yang berstudi kasus di Perumahan Permata Buah Batu. Di sini ada latar belakang dari aplikasi Warga Berseri, yaitu modul pendataan warga dan dashboard monitoring demografi kependudukan. Yang pertama adalah pendataan yang masih dilakukan secara manual. Seperti yang kita tahu, di beberapa perumahan itu masih dilakukan pendataan warganya secara manual. Salah satunya itu di Perumahan Permata Buah Batu. Di Perumahan Permata Buah Batu, pendataan warganya ini masih dilakukan dengan lembaran kertas atau secari kertas, yang mana nanti petugas itu datang ke rumah lalu memberikan berkas yang harus memberikan selembaran kertas yang nantinya harus diisi oleh warga. Selain itu juga pendataan warga di Perumahan Permata Buah Batu pun dilakukan secara door to door atau dari satu rumah ke rumah yang lainnya. Yang mana apabila warga tidak ada di rumah, maka petugas itu harus kembali lagi ke rumah tersebut dan meminta data keesokan harinya, begitupun seterusnya. Lalu yang kedua, di sini ada kesulitan memonitoring warga. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, karena pendataan ini masih dilakukan dengan manual, berarti apabila petugas ingin melakukan monitoring warga, petugas itu harus memasukkan data yang sudah didapatkan itu ke dalam sistem spreadsheet ataupun Excel, baru nanti diubah datanya menjadi sebuah visualisasi data yang nantinya dapat mempermudah petugas dalam memonitoring warga. Dan yang terakhir, dari latar belakang ada kesulitan dalam proses pengajuan surat pengantar. Proses pengajuan surat pengantar ini dikeluhkan oleh warga karena prosesnya yang sulit. Dan kenapa? Itu karena warga itu apabila ingin mengajukan pengajuan surat ke desa, warga itu harus mendapatkan surat pengantar terlebih dahulu dari RT atau RW setempat. Dan apabila RT atau RW setempat ini tidak ada di rumah, berarti otomatis warga harus kembali lagi ke rumah RT RW dan meminta tanda tangan untuk surat pengantar itu keesokan harinya atau di lain hari. Selanjutnya adalah perumusan masalah yang sudah dapat diambil dari latar belakang sebelumnya. Di sini yang pertama adalah bagaimanakah mempermudah warga dan pengurus perumahan RT atau RW dalam proses pendataan. Yang kedua, bagaimanakah mempermudah pengurus perumahan RT atau RW dalam memonitoring warga dan mempermudah dalam mengolah data. Dan yang terakhir adalah bagaimana memfasilitasi warga dan petugas dalam permohonan penerbitan surat. Selanjutnya ada tujuan dari perumusan masalah yang tadi sudah dijelaskan. Yang pertama adalah memfasilitasi dengan fungsionalitas yang bisa membantu pendataan warga di Permata Buah Batu lebih praktis. Yang kedua, mempermudah pengurus dengan adanya fungsionalitas monitoring dashboard demografi yang dapat menampilkan data secara keseluruhan dalam bentuk tabel dan grafik berbasis web. Dan yang terakhir adalah memfasilitasi dengan fungsionalitas yang bisa membantu warga dalam mengakses penerbitan surat. Selanjutnya adalah batasan masalah dari aplikasi Warga Berseri, modul pendataan warga, dan dashboard monitoring demografi kependudukan. Di sini yang pertama adalah aplikasi ini hanya dibuat untuk warga dan petugas perumahan Permata Buah Batu. 2. Luas lingkup hanya meliputi seputar pendataan warga dan dashboard monitoring demografi kependudukan. Dan yang terakhir adalah selanjutnya adalah proses pendataan warga yang sedang berjalan di Perumahan Permata Buah Batu. Di sini dimulai dari petugas. Petugas itu melakukan pendataan secara door to door, yang mana nanti apabila warga tidak ada di rumah, maka petugas akan mengunjungi di lain hari dan kembali lagi untuk melakukan pendataan secara door to door atau dari satu rumah ke rumah lainnya, begitupun seterusnya. Sampai warga ada di rumah. Dan apabila warga ada di rumah, maka nanti warga akan langsung melengkapi data warga dan berkas-berkas data warganya itu adalah fotokopi KK, fotokopi KTP, dan formulir data warga yang nanti diberikan oleh petugas dan harus diisi oleh warga. Selanjutnya, apabila sudah melengkapi data warga, maka petugas akan menerima data yang berupa formulir tadi dan berkas-berkas yang tadi. Selanjutnya, petugas akan memeriksa data yang sudah diberikan sebelumnya atau diverifikasi dan divalidasi. Apabila benar, maka proses pendataan warga itu sudah selesai, dan apabila salah, maka warga itu harus kembali memperbaiki data, dan nanti petugas akan kembali memeriksa data, begitupun seterusnya. Proses monitoring demografi data warga yang berjalan dimulai dari petugas sudah menerima data yang sudah dilakukan
pendataan warga di sebelumnya, petugas akan memasukkan data ke dalam Excel dan mengubah data menjadi visualisasi data seperti chart ataupun statistik data ataupun tabel yang intinya dapat memonitoring warga. Selanjutnya adalah proses pengajuan surat pengantar yang sedang berjalan. Di sini dimulai dari warga yang menyiapkan berkas untuk pengajuan surat. Di sini warga sudah membawa fotokopi berkas sesuai dengan kebutuhan pengajuan surat yang nantinya akan diajukan kepada desa. Dan warga akan mengunjungi petugas. Petugas apabila petugas ada di rumah, berarti warga akan mengunjungi petugas dan petugas pun akan langsung membuat surat pengantar sesuai kebutuhan dari pengajuan yang diajukan oleh warga. Namun apabila petugas tidak ada di rumah, maka warga akan mengunjungi petugas di lain hari dan menyiapkan berkas lagi untuk pengajuan, begitupun seterusnya. Lalu apabila petugas sudah membuat surat pengantar sesuai kebutuhan, maka warga akan menerima surat pengantar tersebut yang tentunya sudah ditandatangani oleh RT atau RW setempat, lalu membawa surat pengantar dan fotokopi berkas sesuai kebutuhan pengajuan surat itu ke desa. Lalu desa atau kasih pelayanan desa yang akan menerima itu akan menerima surat pengantar dan berkas pengajuan. Apabila ada kesalahan, maka nanti mengembalikan surat pengantar dan berkas kepada warga. Lalu otomatis warga akan menyiapkan berkas kembali. Apabila tidak ada kesalahan, maka memberikan form surat pengajuan yang nantinya akan dilengkapi oleh warga. Warga akan melengkapi form surat pengajuan yang diberi oleh kasih pelayanan desa, dan kasih pelayanan desa akan menerima pengajuan surat dan akan memprosesnya. Selanjutnya adalah proses pendataan warga yang usulan. Mulai dari warga masuk ke dalam akun, ke dalam aplikasi, lalu melengkapi data. Ini data warga, dan petugas akan memvalidasi data. Apabila ada kesalahan data, maka warga akan membenarkan data dan akan divalidasi lagi oleh petugas. Begitupun seterusnya sampai data benar. Apabila data benar, maka warga dapat melihat informasi data yang sudah tervalidasi. Selanjutnya, yang kedua ada proses pendataan warga usulan oleh admin atau petugas. Di sini dimulai dari petugas masuk ke dalam aplikasi, lalu menambahkan data warga. Nah, lalu petugas itu akan melengkapi data detail warga dan memvalidasi data. Karena ini pendataan warga yang dilakukan oleh admin atau petugas, maka itu divalidasinya langsung secara otomatis atau terverifikasi secara otomatis. Namun apabila ada kesalahan data, maka nanti petugas dapat membenarkan data atau menyunting data, memperbaiki. Apabila data benar, nanti petugas dapat melihat informasi data warga. Selanjutnya adalah proses monitoring demografi data warga yang usulan. Di sini petugas masuk langsung ke dalam aplikasi, dan ketika masuk ke dalam aplikasi yang pertama itu langsung menampilkan dashboard monitoring demografi kependudukan yang mana nanti petugas itu dapat memonitoring warga. Contohnya seperti memonitoring jumlah kendaraan yang ada di perumahan Permata Buah Batu, jumlah warga yang ada di perumahan Permata Buah Batu, ataupun jumlah rumah yang ada di sana. Selanjutnya ada proses pengajuan surat pengantar usulan. Di sini dimulai dari warga masuk ke dalam akun, lalu mengajukan surat pengantar. Dan petugas akan menerima surat pengantar, lalu memvalidasi surat pengantar dan data atau berkas yang sudah diajukan oleh warga sebelumnya. Lalu petugas akan membuat surat dan mengirim surat yang sudah ditandatangani. Dan warga dapat menerima surat lalu mengunduh surat tersebut. Selanjutnya adalah use case warga berseri, modul pendataan warga dan dashboard monitoring demografi kependudukan. Dapat dilihat di sini bahwa ada aktor warga dan aktor petugas. Nah, kedua aktor ini memiliki masing-masing activity yang berbeda, dan juga activity ini harus dilakukan login terlebih dahulu, baru dapat melakukan activity-activity yang sudah ada di sini. Warga itu dapat melihat surat, lalu melengkapi data warga, begitu pula dengan menyunting data, melengkapi data anggota keluarga atau anggota hunian, begitu pula dengan sunting data dan juga hapus data. Melengkapi data kendaraan sama dengan melengkapi data anggota keluarga. Di sini juga warga dapat melengkapi data kendaraan dan menghapus ataupun menyunting. Selanjutnya warga dapat mengajukan surat. Apabila petugas itu dapat melakukan verifikasi terhadap data warga, data anggota keluarga, dan data kendaraan. Dan petugas pun dapat membuat surat, mengedit, ataupun menghapus, dan memvalidasi surat pengajuan.
dapat melakukan demografi warga dan dapat menambah data warga sama seperti warga. Namun pada data warga ini verifikasinya secara otomatis, lalu dapat menghapus dan juga menyunting. Menambahkan data anggota keluarga sama seperti data warga, dapat diverifikasi secara otomatis, dihapus ataupun disunting. Yang terakhir adalah petugas dapat menambahkan data kendaraan yang nantinya dapat diverifikasi secara otomatis dan juga dihapus ataupun diedit. Selanjutnya adalah IRD. Dan ini merupakan IRD keseluruhan atau IRD aplikasi warga berseri. Berikut adalah IRD dari modul saya. Di sini ada detail warga. Detail warga ini memiliki relasi many to one atau warga ke detail warga itu one to many. Warga ini satu warga dapat mengisi banyak detail warga atau anggota hunian, yang mana seperti yang kita tahu dalam satu rumah itu pasti memiliki banyak anggota keluarga. Selanjutnya di sini ada pengajuan surat. Anggota keluarga atau anggota hunian ini dapat mengajukan pengajuan surat. Dan satu anggota hunian itu dapat membuat banyak pengajuan surat. Surat itu tabel surat di sini memiliki relasi dengan admin, yang mana admin itu dapat membuat lebih dari satu untuk surat. Jadi relasinya one to many dari admin ke surat. Selanjutnya adalah skema relasi dari aplikasi warga berseri, modul pendataan warga dan dashboard monitoring demografi kependudukan. Di sini ada tabel warga yang memiliki relasi dengan detail warga, karena warga itu dapat membuat banyak anggota hunian yang ada di detail warga. Di sini juga warga dapat menambahkan kendaraan, makanya di sini ada relasi antara warga dan juga kendaraan. Selanjutnya adalah pengajuan surat. Pengajuan surat memiliki relasi dengan detail warga karena detail warga atau anggota hunian atau anggota keluarga ini dapat melakukan pengajuan surat, dan itu lebih dari satu. Selanjutnya ada surat. Ini user itu adalah admin. Admin itu dapat membuat lebih dari satu surat. Selanjutnya adalah demo aplikasi. Baik, ini adalah halaman admin. Apabila admin ingin masuk ke dalam aplikasi, maka admin harus menginputkan email dan password terlebih dahulu. Di sini saya akan masuk sebagai ketua RT. Nah, apabila masuk itu akan langsung memunculkan dashboard demografi monitoring demografi kependudukan. Di sini ada total rumah, total warga, total kendaraan, dan total pengajuan surat. Di sini pun ada statistik, grafik pendidikan, grafik desil, atau lain sebagainya. Selanjutnya ada pendataan warga. Di sini kita akan menginputkan data warga, tambah data warga. Ini nama pemilik rumah atau nama kepala keluarga. Karena nanti yang menginputkan atau masuk ke dalam aplikasi, itu yang pertama adalah kepala keluarganya terlebih dahulu, baru nanti kepala keluarga akan dapat menginputkan anggota keluarganya. Ini ada status rumah tangga, itu adalah untuk keluarga yang memang mendapat bantuan dari program pemerintah. Apabila berhasil menginputkan pendataan warga, maka itu akan memunculkan atau menampilkan pesan data warga berhasil ditambahkan. Nah, di sini sudah masuk datanya yang tadi sudah kita tambahkan. Dapat melihat kartu keluarga, dapat melihat info warga yang nantinya dapat diisi oleh admin ataupun oleh warga. Dan di sini ada kepala keluarga, status kepala keluarga yang tadi sudah diinputkan sebelumnya pada data warga atau data rumah sebagai pemilik rumah. Tambah anggota hunian. Bila admin sudah menginputkan keseluruhan datanya, maka ini sudah masuk ya tambah anggota hunian. Jadi dalam rumah L7 atau nomor rumah L7 ini sudah ada 2 anggota keluarga. Di sini berstatusnya Kinan sebagai kepala keluarga dan juga Grinam sebagai anggota keluarga. Oke, apabila admin sudah melakukan pendataan warga, di sini juga admin dapat menambah kendaraan. Di sini ada tambah kendaraan untuk nomor rumah A3. Kita tambah kendaraan. Nah,
Apabila sudah berhasil, maka nanti akan memunculkan pesan data kendaraan berhasil ditambah. Baik, selanjutnya ada surat, menu surat. Ini ada menu template surat atau penyediaan surat dan menu pengajuan surat. Nah, di template surat ini, maka admin atau petugas itu dapat menambah template surat yang nantinya dapat diakses atau diunduh oleh warga. Nah, ini berikut adalah tampilan untuk user atau halaman beranda, dan warga akan memasukkan nomor handphone dan juga nomor kartu keluarga sebagai password untuk masuk ke dalam aplikasi. Apabila sudah masuk, di sini akan ada keterangan siapa yang masuk, Gongchen, dan juga Gongchen ini atau warga dapat melakukan pendataan warga, menyunting data, dan juga menambah anggota hunian yang ada dalam rumah. Selanjutnya ada surat, pengajuan surat dan juga template surat atau penyediaan surat. Di sini di pengajuan surat, apabila Gongchen ingin melakukan pengajuan surat, di sini saya akan melakukan pengajuan surat. Nah, maka langsung masuk ke dalam tampilan di sebelah kiri. Di sini ada nomor 1 dan namanya siapa yang sudah mengajukan surat, tanggal berapa ia mengajukan surat, dan keperluannya untuk apa. Status di sini masih diproses. Kenapa? Karena RT atau RW itu belum memverifikasi dan juga belum memberikan tanda tangan surat pengantar kepada warga. Di sini ada aksi unduh dan juga aksi hapus. Unduh tidak bisa atau disable. Kenapa? Karena statusnya masih diproses dan belum disetujui. Selanjutnya ke template surat atau penyediaan surat. Di penyediaan surat ini ada berbagai macam template yang nantinya dapat diunduh langsung oleh warga sesuai dengan kebutuhannya. Oke, selanjutnya kita akan verifikasi pengajuan suratnya. Di pengajuan surat. Nah, di sini sudah ada masuk pengajuan surat Gongchen L9 dari RT1 dan RW2. Oh maaf, saya di sini sebagai RW, masuk sebagai RW. Nah, karena saya masuk sebagai RW, jadi saya hanya bisa memverifikasi RW, tidak bisa memverifikasi atau menentukan warga, namun ditandatangani oleh RT. Ini akan saya proses. Nah, yang awalnya RW diproses itu akan berubah tombolnya menjadi RW disetujui. Sini saya akan masuk sebagai ketua RT. Jadi, saya akan proses pengajuan suratnya. Maka ketika sudah diproses, tombolnya pun berubah menjadi RT disetujui. Kita kembali ke halaman, saya akan cek pengajuan surat, dua-duanya tadi sudah diverifikasi, berarti otomatis seharusnya warga sudah bisa, nah di sini status warga sudah disetujui, surat pengantarnya, jadi aksinya ini bisa di-download, sudah bisa, tombolnya sudah bisa ditekan, dan nanti akan memunculkan surat pengajuan seperti ini, dan ini bisa diunduh langsung oleh warga. Mungkin cukup sekian untuk demo aplikasi. Saya akan kembali lagi. Di sini ada hasil usability testing, SUS atau System Usability Scale. Di sini saya sudah melakukan pengujian usability testing kepada warga untuk aplikasi Warga Berseri, modul pendataan warga, dan dashboard monitoring demografi kependudukan. Berikut dapat dilihat adalah skor asli dan juga nilai jumlah dikali 2,5 dan skor rata-rata atau hasil akhirnya 81,25. Menurut Brooke atau ahli dari sistem usability scale ini atau SOS, ada grade-nya karena 81,25 nilainya, maka itu berada di excellent. Dapat dikatakan bahwa aplikasi Warga Berseri modul pendataan dashboard demografi kependudukan itu sudah baik. Selanjutnya adalah NPS atau Net Promoter Score, hasil UT-nya. Di sini hasilnya adalah 50. Bisa dilihat rumus dan juga jumlahnya. Dan hasil akhirnya berarti grade karena dia ada di 50. 50 merupakan masuknya ke dalam scale grade 30 sampai 70. Kesimpulan dari aplikasi Warga Berseri modul pendataan warga dan dashboard monitoring demografi kependudukan adalah, sini yang pertama kesimpulannya adalah berarti aplikasi ini sudah memfasilitasi dengan fungsionalitas yang bisa membantu pendataan warga di Permata Buah Batu lebih praktis. Lalu mempermudah pengurus dengan adanya fungsionalitas monitoring dashboard demografi yang dapat menampilkan data secara keseluruhan dalam bentuk tabel dan grafik berbasis web.
Dan yang terakhir adalah memfasilitasi dengan fungsionalitas yang bisa membantu warga dalam mengakses penerbitan surat. Selanjutnya ada saran. Saran di sini adalah perlu adanya kajian ilmu yang lebih mendalam sehingga sistem ini dapat dikembangkan lebih jauh lagi agar dapat mengatasi permasalahan yang terdapat di perumahan Permata Buah Batu. Serta perlu adanya kerjasama yang intensif antara pihak lain, khususnya kecamatan, agar membantu menyukseskan program ini melalui bantuan sosialisasi dan pembuatan program kerja agar sistem ini dapat diterapkan lebih menyeluruh. Cukup sekian dari saya. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.